like I'm floating through the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring hari ini kita akan mengulas prodi yang lain dari biasanya tentunya ya. Ini ada prodi meteorologi. Langsung dari kakak alumni yang saat ini sedang sedikit lagi menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Kedinasan STMKG. Siapa di sini? Cus kamera, kita lihat di sini ada Kak Aul. Halo Dede. Oke, say hi dulu Kak Aul, sapa adik-adiknya. Kenalkan dirinya, angkatan berapa masih inget dulu? Angkatan 10. Nah ya, silakan. Halo Dede, nama saya Aulia. Dulu saya di sini angkatan 10 dari SMA 14. Terus sekarang saya lagi di STMKG, jurusan meteorologi, semester akhir semester 8. Semester akhir ya Kak Aul ya. Wah, ini udah lumayan ya, angkatan 10 berarti berapa tahun yang lalu? Udah Ya, sekarang 3 tahun lebih. 3 tahun lebih lah ya. Nah, ngomong-ngomongin tentang jurusan meteorologi khususnya di STMKG ya. Karena kan ini STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, kebetulan nih Kak Aul jurusannya meteorologi. Sebelum kita jauh nih, mungkin adik-adik nih banyak banget yang bertanya nih kayak Bu, ada nggak sih alumni yang di Sekolah Tinggi Kedinasan ini itu. Nah, ada yang tanya juga nih waktu itu di kelas STMKG. Kebetulan ada Kak Aul. Kita tanya dulu nih tentang prodi meteorologi. Yang dipelajari itu apa sih Kak? Kalau prodi meteorologi itu sebenarnya tentang cuaca, ya cuaca tentang atmosfer gitu, ilmu atmosfer bumi gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kalian lihat nih di info BMKG ada prediksi cuaca hari ini, nah itu biasanya prodi meteorologi yang ini gitu ilmunya gitu. Kita tuh biasa kalau meteorologi nanti tuh peluang kerjanya ada 2, jadi observer sama forecaster gitu. Jadi kalau observer itu mengamati cuaca dan forecaster itu memprediksi cuaca. Oke, jadi berkaitannya dengan cuaca ya Kak ya. Nah, kan kalau kita tadi sebut dari nama STMKG sendiri ada meteorologi, klimatologi dan geofisika. Iya. Nah, berarti ada 3 prodi dong? Enggak, Ada 4 prodi. Kak Aul bisa nggak ceritain di dalam STMKG sendiri ini ada jurusan apa aja dan belajarnya tuh tentang apa sih Kak? Bedanya sama yang dipelajari sama Kak Aul sendiri gitu. Kalau tadi kan meteo udah nih, terus ada klimatologi. Nah, klimatologi kayak namanya nih, berarti kan ilmu iklim gitu. Nah, iklim itu sebenarnya sama cuaca juga, cuma kalau meteorologi itu jangkanya lebih pendek, kalau klimatologi itu jangkanya lebih luas, misalkan kayak tahunan gitu. Jadi kan kayak memprediksi musim gitu. Kalau musim kan lebih panjang. Waktunya. Nah, terus ada geofisika. Geofisika itu ilmu kebumian. Nah, biasanya kalau misalnya kalian lihat ada gempa atau tsunami, ya itu kan biasanya identik nih sama BMKG. Nah, kayak gitu. Jadi belajar tentang ilmu kebumian kayak gempa dan tsunami gitu. Nah, kalau instrumentasi ini yang baru, ini tentang kayak teknik alat-alat gitu. Jadi sejenis kayak teknik elektro gitu ya. Jadi lebih ke alat-alat yang dipakai gitu. Yang dipakai untuk nanti meteorologi, klimatologi dan geofisika. Oke. Gitu. Ini jurusan baru ya Kak ya? Iya. Sejak tahun berapa ada? Udah mulai lumayan sih, nggak baru-baru banget gitu. Jadi kayak udah mungkin 5 tahun ke belakang. Berarti kan sebenarnya beda ya, tapi mungkin intinya basic sama ya. Iya. Yang dipelajari berkaitan dengan cuaca, alam cuaca kayak alam. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi nih STMKG sendiri, tadi kita udah bahas juga. Nih STMKG ini Sekolah Tinggi Kedinasan yang pure atau murni ikatan dinas, yang mana nih Kak Aul masuk ke sana itu udah langsung statusnya CPNS atau PNS? CPNS gitu. Jadi kalau kita ngomongin prospek kerja nanti di belakang lah ya kita bahas lagi. Sebelum lebih jauh, Ibu pengen tanya dulu nih sama Kak Aul. Masih inget nggak sih dulu proses masuknya atau apa sih tahapan demi tahapan bisa dinyatakan lolos gitu sebagai ini STMKG di tahun Kak Aul daftar gitu. Bisa diceritakan step by stepnya? Kalau dulu tuh kayak pernah ikut juga seleksi rapot. Kalau seleksi rapot tuh dulu pernah ikut yang vokasi UGM, sama SNMPTN. Nah itu lolos. Dua-duanya gagal. Dua-duanya gagal. Terus waktu itu ikut SBMPTN,
pilihan pertamanya itu waktu itu statistik Undip, terus pilihan keduanya pendidikan. Karena dulu tuh pas kelas 12 nggak tahu kenapa suka banget sama matematika. Oke. Iya, jadi tuh pas yang keduanya itu jurusannya pendidikan matematika di UNS, UNES Semarang. Terus yang ketiga pendidikan matematika di Unsika. Oke. Nah, alhamdulillah Berarti matematika semua ya? Iya, matematika semua, statistik juga. Oke. Nah, alhamdulillah SBMPTN yang dapat di statistik Undip. Pas SBMPTN dapat ya? Dapet, Statistika Undip. Iya, statistika. Tapi nggak diambil. Nggak diambil karena dapat yang STMKG. Nah, pada saat dapat nih di SBMPTN, terus kan itu lagi proses apa tuh di STMKG? Waktu itu masih kayak tes itu sih. Jadi kan tesnya ada beberapa, ada banyak nih tesnya. Nah, berarti kan di STMKG itu kan step banyak nih tesnya. Bisa nggak kayak di itu tuh kan pas SBMPTN pas dia nyatakan lulus statistika Undip gitu kan. Nah, itu Kak Aul juga daftar juga kan STMKG. Nah, itu udah dari awalnya apa emang itu baru mau daftar atau emang udah tahap kedua atau tahap keberapa? Kayak gitu. Sempat lupa sih, tapi kayaknya udah lumayan deh, kayak udah tahap ke-1 deh. Jadi kan alurnya ada banyak nih tes-tesnya gitu. Jadi kalau nggak salah pas pengumuman SBMPTN itu udah tahap ke-1 atau 2 gitu. Oh gitu, berarti emang nggak diambil karena udah di tahap keberapa ya? Iya. Nah, tahap pertamanya apa sih di STMKG? Yang pasti yang pertama daftar dulu. Daftar kan online. CPNS kan di BKN ya, Ya. di web BKN itu BKN. SCCN itu ya. Ya. Nah, ya itu. Terus abis itu kalau waktu dulu tunggu kayak dapat informasi gitu, terus kita disuruh bayar. Waktu itu kalau nggak salah yang ke BKN tuh 50.000, sekitar 50.000 gitu. Nah, itu baru kita bisa ikut tes yang pertama. Yang pertama itu kalau dulu pas tahun saya namanya itu TKD, tes kemampuan dasar. Kalau sekarang diubah namanya jadi SKD. Seleksi kemampuan dasar gitu. Terus nah SKD ini kayak biasa kayak tentang yang TWK, TI, kewarganegaraan kayak gitu. Terus TIU sama satu lagi yang ini. TKP yang karakteristik kepribadian itu kayak gitu. Nah, itu tes pertama. Nah, itu biasanya kayak tentang PKN, terus tes kepribadian sama TIW itu kalau yang kayak di SBMPTN TPA-nya ya. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu dari situ lanjut ke SKB. Nah, seleksi kemampuan bidang. Okay. Nah, kalau di STMKG ini dia 3 apa nih? Jadi ada mata pelajarannya. Jadi fisika, matematika sama bahasa Inggris. Pada saat diujikan, fisika yang utama? Yang fisika, matematika, bahasa Inggris. Fisika, matematika, bahasa Inggris nih. Berarti adik-adiknya kalau pengen kayak Kak Aul di STMKG nih, fisika, matematika, bahasa Inggrisnya harus bener-bener gempur banget nih belajarnya gitu ya. Nah, terus abis itu Kak, apalagi? Abis itu lanjut kalau dulu kayak sempat beda sih tahun saya sama tahun yang terakhir. Nah, kalau waktu saya itu dulu tes ketiga itu ini kebugaran dan wawancara. Nah, yang terakhir itu tes kesehatan. Kalau sekarang nih kemarin yang tahun terakhir kemarin, jadi kebugaran dulu, kebugaran dan kewawancaraan itu di hari yang sama, lalu kesehatan terakhir. Kesehatan dulu. Jadi yang ketiga kesehatan, terus yang terakhir kebugaran dan wawancara. Itu pas zamannya Kak Aul apa yang sekarang? Yang sekarang. Kalau zamannya Kak Aul? Kalau dulu kesehatan terakhir. Oh, kesehatan. Posisinya kebalik ya? Iya. Oke. Nah, kalau tes kesehatan di STMKG tuh kayak gimana sih, Kak? Jadi kan kalau tesnya itu kan berdasarkan di wilayah masing-masing ya. Jadi kan ada lokasinya gitu. Karena kita di Bekasi? Iya, di Indonesia. Kalau kita di Bekasi, jadi di tesnya di STMKG-nya langsung gitu. Nah, di STMKG itu ada. Jadi kalau misalkan di daerah lain itu biasa di RSUD-nya gitu. Kalau di kayak domisili Jabodetabek itu kan di Jakarta di STMKG-nya. Nah, STMKG-nya itu nanti ada kayak pemeriksaan kesehatan gitu. Jadi kita cuma bayar ke STMKG-nya, nanti kita udah pemeriksaan keseluruhan. Oke. Nah, terus setelah tes kebugaran kesehatan berarti udah dinyatakan lolos, udah otomatis Kak itu? Iya, kalau tahun saya dulu. Kalau tahun yang sekarang? Kalau tahun sekarang kan kesehatan tes ketiga. Tes ketiga baru kebugaran ya. Nah, bedanya kesehatan sama kebugaran nih apa sih tesnya? Kalau tes kesehatan itu kan kayak lebih ke misalkan kayak fisik gitu, misalkan mata kayak nggak buta warna, terus nggak minusnya
maksimal -2 dan nggak boleh silinder, biasa Oke. kayak gitu. Terus tes organ dalam kayak jantung sama paru-paru, ronsen kayak gitu. Kalau misalkan kebugaran itu kita lari, tes Lari, fisik. larinya berapa, apa tuh? Berapa panjangnya atau apanya? Nah ini juga beda-beda Ada sih, kalau ketentuannya? tergantung wilayah. Kalau waktu dulu di Jakarta di STMK gitu 7 kali, Mm-mm. kayak treknya itu kalau nggak salah 2-3 kilo gitu. Jadi nanti 2 kita sampai 3 kilo. nanti kita dihitung waktunya berapa gitu. 7 kali 7 putaran. Itu antara cewek sama cowok sama, Kak? Sama sih, bedanya paling kayak waktunya aja. Waktunya kalau cewek mungkin lebih pendek Iya. kali ya. Oke, nah berarti panjang banget ya ini untuk step by step, sama sih seperti dengan kedinasan Kedinasan yang lain gitu. Nah kalau di SMKG sendiri ini berarti semi militer ya. Semi militer. Nah mungkin yang banyak ditanyakan juga, Kak Aul bayar nggak kuliahnya? Sama sekali nggak bayar. Sama sekali Kayak, nggak bayar? ada bayar pertama kali aja, kayak uang masuk gitu. Pertama kali kayak itu kalau tahun saya itu 7 juta, itu kayak buat bayar seragam dan kalau Untuk kebutuhan kita ya? Iya, kebutuhan kita Oke. seragam dan Tapi kalau untuk biaya studinya itu Sama sekali ditanggung gratis. sama pemerintah. Nah pada saat pendaftaran itu ada uang pendaftaran ya, Kak? ada uang pendaftaran yang tadi udah saya mention sebelumnya. Kalau yang ke BKN 50.000, untuk yang ke SMK gitu pada tahun saya itu 75.000. Tapi yang tahun terakhir ini kurang tahu, mungkin kayak Kurang lebih lebihnya naik, naik ya, sedikit tapi lah nggak ya. sedikit. Rata Kayak gitu ya. kalau pertama kali masuk itu kan ada, kalau di universitas namanya ospek ya, kalau Iya. kita ada mada bintal. Nah itu untuk biaya itu, Oh, kayak pelatihan gitu ya. pelatihan pembentukan karakter. Pembentukan karakternya gitu. Nah, kalau di pas pembentukan karakter itu kan biasanya yang ditakutin nih sama anak-anak. Biasanya udah orientasinya tuh udah kayak militer gitu. Nah, kalau pas zamannya Kak Aul pengalamannya gimana sih, Kak? Kalau itu saya ya seperti Digempur banget nggak sih? Pasti kayak gitu. Mental seperti ya, pada pasti. umumnya lebih ke mental gitu. Cuma saya tuh balik lagi gitu. Kenapa saya bisa mau masuk sini gitu? Balik lagi ke motivasi saya kayak gitu. Terus juga kita kan nggak sendiri gitu loh. Kita benar-benar dibentuk bareng-bareng gitu. Betul. Kita menjunjung tinggi nilai Korsa gitu. Jadi benar-benar bareng-bareng kita satu sakit semua sakit kayak gitu. Iya. Jadi ya karena Solidaritasnya bareng, kuat berarti ya pada saat itu. jadi nggak kerasa terlalu berat lah. Oke, nah berarti itu tadi proses masuknya. Nah Kak Aul juga sebelum daftar di STMKG dapat juga di SBMPTN statistika. Nah Kak Aul dulu masih inget nggak sih kalau nilai rata-ratanya berapa Kak dulu? Dan yang paling menonjol tuh apa sih dulu? Matematika? Kayaknya sih Atau enggak, fisikanya? kayak dulu tuh, kalau nggak salah tuh sekitar 86-an Sekitar 86 nilai keseluruhan. nilai keseluruhan ya. Nilai keseluruhan. Nilai yang paling bagus dulu apa Kak? Masih inget nggak? Lupa. Lupa ya. Tapi kayaknya bukan matematika Tapi paling sih. suka apa sih pelajaran apa? Matematika. Matematika ya. Makanya ngambilnya statistika. Dan di STMKG sendiri meteorologi, jurusan Kak Aul ini memang basically Eksak. eksak ya. Pokoknya harus kuat di eksaknya, Iya. matematika, fisikanya. Fisika sih paling ini. Fisikanya. Oke. Jadi juga Meteorologi tuh enak gitu, maksudnya belajarnya walaupun kita belajar fisika juga, tapi tuh banyak kayak matkul lain tuh yang Lebih menarik. lebih menarik Oke. dibandingkan fisika gitu. Nah, coba Kak Aul ceritain mungkin sama adik-adiknya nih. Selama ini kan udah mau bentar lagi lulus lah ya. Selama kuliah di STMKG tuh kesulitannya atau kesulitan dan hambatan, kemudian apa sih yang suka dukanya lah ibaratnya. Kan pasti dong selama udah mau 4 tahun kan pasti ada senangnya, ada dukanya gitu kan. Susahnya tuh gimana belajarnya gitu. Mungkin bisa diceritain pengalamannya. Kalau masalah itu sih pokoknya kalau kita tuh pendidikan sama non pendidikan kayak olahraga, ekstrakurikuler itu benar-benar imbang banget gitu. Jadi Oke. kita kalau namanya semi militer kan kita juga kayak harus olahraga terus gitu. Terus jadi nggak yang belajar aja gitu loh. Oke. Organisasi juga gitu. Jadi kalau misalkan masalah belajarnya gitu, kalau selama kalian bisa ngikutin gitu, terus cari teman buat ajak belajar bareng, itu sebenarnya kayak gampang aja dilaluin gitu. Oke. Kayak saya juga ngerasa misalnya mikir ke belakang gitu, kok kayaknya kemarin-kemarin emang ngerasa susah, tapi kalau udah Jalanin. dijalanin kayak enak juga, menarik juga gitu. Susahnya tuh apa pada saat apa Kak yang Kak Aul rasain? Susahnya yaitu nyimbangin waktu sih, karena kalau kita tuh namanya taruni itu ada kegiatan di luar kegiatan di luar pendidikan gitu. Misalnya kayak kalau dulu waktu itu saya wajib karate kayak gitu Dari kampusnya? iya, dulu pas tingkat 1 wajib karate kayak gitu. Terus Gitu. jadi kayak harus nyimbangin waktunya, itu yang susah sih sebenarnya. Cuma Oke. kalau misalnya emang
bisa maksimalin waktunya yang kosong itu gampang sih. Tapi kalau untuk konsep pembelajarannya sendiri sama kan dengan kayak di kuliah-kuliah lain lah di kampus gitu, Iya, kampus. Jadi kayak misalnya hari ini mata kuliah apa, atau kalau di KAUL nih SMKG full dari pagi sampai sore. Oh, enggak. Gitu, enggak juga ya. Kalau kayak biasanya kalau misalnya waktu dulu semester 1 semester 2 kayak sekitar 20 sampai 22 SKS gitu, masih sekitar segitu. Berarti sama aja ya sama aja. dengan yang PTN Iya, yang lain sama. gitu kan konsepnya. Oke. Cuma ini bedanya kalau apa tuh? misalkan kalau universitas lain itu kan sistemnya kayak KRS-an gitu. Kalau kalau kita SKS blok. apa Jadi tuh? udah paketan, udah langsung dari kampusnya gitu. Jadi udah nggak otomatis. bisa milih ya. Oke, misalnya semester ini ya mata kuliahnya ini Ini. harus diselesaikan dan Iya. harus lulus Iya. gitu. Ada IPK nggak sih Kak di sana? Ada. IPK-nya KAUL berapa Kak? Nggak gede kalau saya. Kemudian ngomongin tadi kan apa yang dipelajarin udah tahu, terus apa nih yang perlu diperhatikan mata pelajarannya kalau pengen kayak KAUL, terus pengalaman tadi KAUL proses masuknya seperti apa. Nah kita ngomongin prospek kerja, sebenarnya prospek kerjanya udah jelas banget ya. KAUL masuk itu tuh daftar tadi di proses seleksi STMKG udah ada SKD, SKB itu kan masuk dalam proses CPNS ya, gitu. Berarti KAUL kan sekarang statusnya CPNS, ya nggak? Iya. Berarti nanti setelah lulus tuh, apakah penempatannya langsung dari STMKG-nya atau kalau misalnya kayak ada kriteria khusus, misalnya kalau nilainya bagus nanti ditempatkan di bagian ini atau seperti apa sih kalau pola penempatan setelah lulusnya di STMKG? Penempatan setelah lulus itu sebenarnya tergantung dari bidang sumber daya manusia di BMKG-nya sendiri. Kan instansi BMKG-nya sendiri itu. Nah, jadi itu tergantung kan kalau misalkan meteorologi ini nanti kita kerjanya tuh namanya ada di kantor pusatnya itu di Kemayoran, itu BMKG pusat, terus dan di seluruh Indonesia gitu, di semuanya ada. Itu namanya kalau nggak stasiun meteorologi, stasiun klimatologi dan stasiun geofisika. Itu semuanya tersebar luas di wilayah Indonesia gitu. Berarti udah otomatis ya kalau lulusan STMKG itu udah tinggal ditempatinnya di pos-pos itu tadi. Nah, kalau misalkan berdasarkan yang saya tahu gitu, ranking kalau nggak salah ranking 1, 2, 3 di kelas, setiap kelas itu bisa milih mau penempatan di mana seperti itu. Milih daerah kali ya? Milih daerah. Jadi yang terdekat dari rumah otomatis ya? Pasti. Oke, nah ada satu hal pertanyaan yang biasanya anak-anak tanyakan nih, Bu, kayak gini, STMKG kan nanti prospek kerjanya atau penempatannya kebanyakan di BMKG ya? Iya. Emang instansinya terkait ya? Nah, ada nggak sih Bu kemungkinan misal nih anak itu bukan lulusan STMKG tapi dia kerja di BMKG. Oh, banyak itu. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyakan. Ibu udah sering jawab sih sebenarnya, tapi mungkin biar lebih mantep gitu dari KAUL sendiri yang KAUL lihat di BMKG. Yang di saya ya, kalau di stasiun meteorologi itu kan kita lebih lebih ke ininya gitu, tergantung wilayahnya. Misalkan stasiun meteorologi di wilayah Jakarta gitu, ya udah kita ngamatin cuaca di Jakarta gitu. Jadi kan itu harus ilmu dari meteorologi gitu. Betul. Jadi otomatis kita harus dari orang SMKG gitu. Tapi kalau misalkan di BMKG pusat sendiri itu kan karena besar pusatnya, jadi banyak gitu bidangnya. Dan tergantung nggak cuma tentang meteorologi, klimatologi, geofisika aja gitu. Jadi misalkan kayak akuntansi lah, terus kesekretariatan kayak gitu. Itu bisa juga ngelamar di BMKG. Kalau berarti itu ya jawaban dari yang waktu itu pernah nanya sama Ibu seperti itu. Jadi nggak cuma lulusan STMKG, cuma nanti penempatannya lebih ke kualifikasinya dibutuhinnya di bidang apa gitu kan. Kayak misalnya mungkin sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi bisa kerja di BMKG, tapi mungkin ya nggak ngurusin meteorologinya atau klimatologinya, tapi lebih ke di kantor pusat, mungkin di bagian mungkin bisa di payrollnya atau di mungkin manajemen apa, divisi apa gitu ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Mungkin ada nggak nih Kak Aul tips atau pesan buat adik-adiknya yang yang mungkin pengen banget nih, lagi sekarang kan udah lagi SNMPTN tinggal nunggu pengumuman kemudian SBMPTN bentar lagi dibuka, dan biasanya kalau udah lagi menjelang SBMPTN itu mereka udah siap-siap ancang-ancang buat kedinasan. Ada nggak tips sama pesan dari Kak Aul buat anak-anak yang pengen kedinasan biar lolos, apa aja yang perlu disiapkan dari sekarang gitu? Yang pertama
pertama karena apa ya, tes pertama kali itu kan SKD, yang tes CPNS gitu. Nah biasanya banyak orang yang apa ya, underestimate gitu loh. Jadi kayak mungkin karena mikirnya STMKG, oh kita harus utamain di di matematika, fisika sama Inggris gitu. Akhirnya SKD-nya yang malah di tahap pertama ini mereka kayak udahlah gitu. Nah banyak padahal yang di tahap pertamanya ini malah yang nggak lolos kayak gitu. Karena kan di tahap pertama ini kan SKD itu ada nilai minimal ya, kayak minimal nilai harus sekian ya, gitu. sekian biar masuk gitu. Nah itu juga yang harus jadi kayak kalian tuh belajar PKN, pasal-pasal. Jadi nggak cuma kayak belajar misalnya fisika, matematikanya aja. Itu harus, tapi yang pertama juga jangan sampai diabaikan. Gitu. Terus selain itu mungkin karena ya yang pasti itu tadi SKB ya kalian maksimalin gitu, dan soalnya itu nggak terlalu jauh dari SBMPTN sih, jadi kalian bisa, kalau dulu juga saya barengan gitu belajarnya SBMPTN sama buat tes masuk juga, jadi bisa belajar barengan gitu, matematika, fisika sama bahasa Inggrisnya. Terus kalau buat kebugaran ya kalian harus latihan lari kayak gitu, olahraga paling enggak lari-lari dikit lah, jangan males ya. Terus apa lagi? Wawancara apa ya? Yang penting jawabannya yakin sih. Yakin dan percaya sama diri sendiri. Ya, confidence itu. Nah, kemudian mungkin tadi satu pertanyaan terakhir. Tadi Bu lupa nanya di awal, alasannya. Kenapa Kak Aul kayak saya pengen nih, kan kedinasan banyak nih ya. Kenapa Kak Aul menempatkan atau menentukan satu pilihan itu di STMKG? Nah, itu sih sebenarnya yang dulu bikin saya bingung, karena kan dulu saya juga dapat di statistik Undip itu juga saya dapat jalur bidik misi. Jadi dulu kalau bidik misi itu nggak bayar. Jadi dua-duanya sama-sama sebenarnya menguntungkan gitu. Cuma dilihat lagi gitu, orang tua saya pengennya saya jadi PNS gitu. Jadi karena orang tua kayak gitu kan. Terus yang kedua emang ada kakak ipar di sana juga, di SMKG juga di BMKG. Jadi udah tau lah kayak gimana enaknya kayak gitu kerjanya. Udah ada gambaran ya. Terus nanti tuh kalau kerja PNS juga dapetnya langsung golongan 3A kayak gitu. Terus banyak lagi gitu, jadi enaknya ini di SMKG itu dapet TID. Apa tuh TID? tunjangan apa gitu pokoknya, jadi nanti kita setiap bulan dapat uang 600.000. Jadi kalau kita nggak bayar, kita malah dibayar gitu selama kuliah. Itu nanti kalau udah lulus kan udah tinggal gaji ya berarti ya. Berarti bener Kak Aul nih belajar tapi nggak bayar tapi digaji. Ibaratnya kasarnya gitu ya. Nanti setelah lulus langsung 3A. Keren ya udah tuh ya. Nah mungkin tadi tentang STMKG udah banyak banget nih mengulas tentang dari awal sampai akhir prosesnya segala macam. Mungkin ada closing statement dari Kak Aul nih buat adik-adiknya. Ya, sekarang udah angkatan 14 nih Kak Aul. 14 iya, Kak Aul angkatan 10 udah 4 tahun yang lalu kan berarti ya. Nah, mungkin closing statementnya kan mungkin walaupun nggak bisa ketemu langsung, berhadapan langsung di kelas gitu, tapi setidaknya bisa lah melalui video ini adik-adiknya bisa terinspirasi, bisa termotivasi dari Kak Aul. Mungkin masuk STMKG itu sebenarnya enak banget gitu loh. Yang tadi dari yang udah saya sebutin tadi gitu, apalagi untuk yang ada yang IPA gini. Kalau kan sayang banget nih kalian udah belajar 3 tahun IPA gitu dibandingkan masuk kedinasan yang lain yang IPS semua gitu. Paling kan cuma STMKG sama STIS aja kan yang IPA gitu. Nah, jadi tuh enak gitu loh, maksudnya kayak kita walaupun belajar fisika, matematika gitu, tapi tuh kita belajar yang lain kayak pengamatan cuaca itu, jadi itu kayak seru gitu. Nah, buat motivasi kalian juga gitu, nah jangan sepelein suatu hal kecil gitu. Jadi dari sekarang dicicil belajarnya. Kalau sekarang kan kalian lagi belajar SBMPTN gitu, nah itu bisa sambil bisa jadi nyambi belajar juga buat tes itu gitu. Terus banyak cari info, karena sampai sekarang juga saya kurang tahu nih sebenarnya tahun ini diadain ada penerimaan apa enggak gitu. Jadi banyak cari informasi di webnya gitu. Jangan sampai ketinggalan gitu.
Nah, oke, bagus banget nih ya untuk sharing is caring hari ini, sangat menarik sekali dan ini sesuai dengan banyaknya request ya Kak ya. Ini banyak, berarti untuk sharing is caring hari ini mungkin kita cukup sampai di sini. Terima kasih Kak Aul nih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu di sekolah tercinta kita ini yang sudah banyak perubahan tentunya ya. Pangling nggak? Bagus banget. Udah beda banget ya. Nah, oke, untuk sharing is caring hari ini spesial edisi STMKG bersama Kak Aul kita sudahi dulu. Nah, kalau kalian pengen tanya-tanya nih langsung berkaitan dengan STMKG prosesnya dan pokoknya pengen tanya lebih dalam lagi tentang STMKG, kalian bisa follow di Instagram Kak Aul @auliaaay. @auliaaay. Nah, nanti kalian bisa DM langsung ya Kak Aul, nanti kalau ada yang tanya bisa dijawabin aja adik-adiknya. Nah, untuk sharing is caring hari ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like, subscribe, Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.